Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Sora no Otoshimono, season keduanya. Buat kalian yang belum nonton season pertamanya, dipersilakan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan Tomo yang bermimpi sama malaikat itu lagi dan menyuruh untuk berhati-hati. Pas dia bangun, Tomo dikejutkan oleh Ikaros di depannya. Kepunyaan dia auto lah. Nyim sama Ikaros merasa aneh sama benda itu. Di sisi lain, Sohara mau menuju ke kamarnya. Tomo cepat-cepat menyuruh Ikaros untuk menembak kepunyaannya itu. Setelah itu, mereka seperti biasa siap-siap berangkat ke sekolah. Minum susu dulu. Habis itu baru dah berangkat. Seperti biasanya, Tomo masih aja suka malas dan tertidur di kelas. Dia lagi-lagi bermimpi. Terus Tomo bercerita kepada Sugata kalau dia mimpi itu lagi. Tapi Tomo udah biasa mimpi kayak gituan. Karena takut ada sesuatu, Tomo mimpiin itu terus. Alhasilnya mempunyai sebuah ide untuk masuk ke sebuah mimpi orang. Namanya Dive Game. Cara itu sangat populer di sinapse. Tapi mereka tidak bisa memberitahu secara detail sinapse. Karena yang lainnya setuju, alhasil dilakukan. Para angeloid kagak bisa masuk dikarenakan mereka kagak tidur. Tak lama portal pun terbuka. Ikaros menyuruh Tomo untuk hati-hati. Pas masuk, tempatnya hampir sama. Seperti mimpinya Tomo. Cuma yang datang bukan malaikat, melainkan burung. Alhasil mereka dikejar-kejar dan masuk lubang. Ternyata itu bukan mimpinya si Tomo, melainkan si Sugata. Mereka dikejar-kejar lagi. Setelah itu mereka balik. Nyim salah menempatkan mereka. Lalu percobaan kedua. Pas masuk bukan juga. Mereka dibawa ke sebuah peperangan. Ternyata itu mimpinya si Mikako. Dia barbar banget. Lalu ke mimpi selanjutnya. Lagi-lagi bukan mimpinya Tomo, melainkan si Sohara. Sohara udah deg-degan sama mimpinya dia. Dan benar saja, dia gak jauh beda sama Tomo yang agak bejat. Sampai Tomo yang kena pukul. Padahal dia gak tahu apa-apa. Setelah itu mereka balik lagi. Pas dicoba nyim lagi, ternyata mimpinya Tomo ada pelindungnya. Alhasil dia menghack pelindung itu. Ikaros menyuruhnya untuk berhenti, tapi dia tidak memberikan alasan kenapa kagak boleh. Tak lama nyim berhasil menghacknya dan portalnya terbuka. Pas masuk, beda dengan apa yang Tomo impikan. Lantainya kagak begitu, tapi banyak rumput. Di sekelilingnya tempat itu terdapat pohon dan ada bijinya. Di depannya terdapat tembok tinggi yang terdapat sebuah tulisan. Yang makin lama Sohara pengen mual. Akhirnya mereka balik. Dia meyakinkan kalau itu adalah mimpinya Tomo. Tapi nyatanya gitu. Terus Sugata meminta Ikaros untuk membuang sampah bersamanya. Pas lagi ngebuang, Sugata mengetahui sesuatu kalau Ikaros tahu kalau Tomo itu mimpi apaan. Lalu si Sugata membawa biji pohon tadi. Dia aneh, seharusnya yang dibawa dari mimpi itu akan hilang. Tapi ini kagak. Cuma katanya itu biji biasa. Alhasil Sugata mengunjungi tempat di mana kejadian angeloid jatuh pas malam itu. Karena Sugata mencurigai sesuatu. Persis di depan dia ada pohon yang sama seperti di mimpi. Tak lama tiba-tiba itu angeloid yang lagi nyari Tomoki. Keesokan harinya ketika Tomo lagi baca koran, dia meminta remote-nya. Tapi mereka bersentuhan tangan yang membuat Tomo gitulah. Dan juga dia merasa kalau Nyim lebih imut. Tak lama Ikaros membawakan teh. Lagi-lagi dia nafsuan. Dia mencoba melawan tapi percuma. Singkat cerita Sugata datang menanyakan Tomo. Tapi si Tomo kagak ada di rumahnya.
Katanya lagi latihan di atas gunung sana. Sugata ngomong kalau Tomo lagi diincar. Di sisi lain, Tomo lagi bermeditasi supaya kagak nafsuan. Cuma, itu merupakan hal yang sulit buat dia. Tak lama kemudian muncul angeloid baru di depan Tomo. Icarus mencoba mengidentifikasinya. Dia adalah tipe Delta Astra. Pas mau membunuh Tomo, dia malah jatuh. Icarus dan Nym pun tidak mempermasalahkan itu. Mereka berdua merasa aneh, lalu dijelaskan kalau Delta emang sangat kuat dari Icarus. Tapi kekurangannya, dia itu bodoh. Tomo yang lagi tenang dapat masalah lagi. Lalu gurunya menyuruh latihannya di air terjun. Si Delta pun ikutan. Pas mau ngebunuh, dia malah pingsan. Kini Tomo harus ekstra keras untuk menahan hawa nafsunya. Di sisi lain, Nym, Icarus, dan Sohara mengunjungi tempat latihan Tomo. Nym masuk duluan. Sedangkan si Tomo lagi berjalan menuju sebuah hutan sambil membawa majalah dewasanya. Dia mau mengubur semua majalah itu, cuman belum bisa. Tak lama datang si Nym. Dia langsung menghajarnya karena selalu berpikiran Nym begitu. Tapi Tomo menyimpulkan kalau Nym belum dewasa dengan seukuran dia sekarang. Alhasil dia marah lalu menggunakan kartu supaya dia masuk ke 5 tahun selanjutnya. Tapi sayangnya masih sama, begitupun tahun selanjutnya masih sama aja. Nym akhirnya kena mental dan memutuskan buat pergi. Selanjutnya Icarus yang datang. Lagi-lagi Tomo yang lagi membaca ketahuan. Tomo ngeles kalau buku tersebut membuat masalah sama Tomo. Alhasil Icarus menghancurkan majalah-majalah tersebut. Setelah itu Icarus terbang menuju tempat si Sugata. Dia mau meneliti biji yang dia bawa dari mimpinya Tomo dengan pohon yang ada di bukit itu. Dan katanya itu sejenis. Di sisi lain ada Delta di situ. Tomo masih aja nakal. Delta punya rencana. Lagi-lagi Delta mencoba membunuhnya. Tapi dia malah berubah dan masuk ke sebuah majalah. Tomo awalnya kagak tertarik. Pas dibuka lebih jauh dia sangat tertarik dengan itu. Dia berusaha membukanya, tapi tak lama Sohara datang. Tomo gagal. Lalu si Delta kembali menjalankan rencananya buat meracuninya dengan makanan. Cuman dia lupa memasukkan racunnya. Alhasil terjadi hal yang membuat nafsu Tomo naik dan memberikan mimpi aneh kepada Delta yang membuat dia nyerah. Setelah itu Tomo pulang dengan rasa lelah dan kecewa. Si Icarus yang melihat Tomo begitu, Icarus mengabulkan sesuatu dengan membawa majalah yang dibakar Icarus balik lagi. Lalu akan melakukan pesta. Aneh emang itu orang, masih SMP juga. Singkat cerita, Sugata berhasil membuat si Delta menceritakan tentang sinapse. Secara dia sangat bodoh, dia menangis. Di situ pun ada Mikako. Dia akan membantu supaya bisa duel ala tradisional atau kuno. Setelah malamnya ada festival kembali karena dirayain setahun sekali. Nym melihat permen yang dulu pernah dibeliin. Terus si Tomo melihat kios yang amang-amang jualan pistol waktu itu. Dia punya firasat buruk. Pas mau kabur dia malah dihalangi oleh amang-amang itu. Si Mikako ngambil dari pelajaran tahun kemarin bahwa kalau tahun sekarang perlombaannya akan diganti sama turnamen sumo. Tak lama acaranya dimulai. Pertandingan pertama ada Makiko, si penjual alat tulis melawan si Tomo, si topeng sempak. Disingkat aja ya, karena terlalu berbahaya. Si Tomo menang, tapi dia dapat perlakuan tidak baik dari perempuan karena dia udah curang. Alhasil di ruang ganti, dia meminta Nym memakai kekuatannya supaya dia dikagumi banyak wanita. Sebagai balasannya, dia bakalan ngabulin apapun. Diaktifkanlah mantra itu dan banyak cewek berkerumun. Karena Nym agak cemburu, jadi mantranya diopkan lagi. Pertandingan selanjutnya Icarus sama bapak penjual takoyaki. Icarus sangat mudah mengalahkannya. Terus Mikako sama Sugata. Baru aja mulai, Mikako langsung mengakhirinya. Di ruang ganti ada Delta yang sudah siap-siap. Dia lagi ganti baju. Tapi sebelum pertandingannya dimulai, si Mikako memiliki rencana. Yaitu dia melakukan pertandingan secara tag team atau berdua-berdua.
Alhasil Tomo sama Ikaros, Delta sama Nyim. Nah, di situ Tomo dan Ikaros auto barbar. Dengan itu Ikaros sama Delta dikeluarin. Kini Tomo lawan Nyim. Ah, udahlah, males Tomo yang menang. Tomo meminta maaf kepada Nyim. Karena itu sebuah pertandingan. Si Nyim tambah baper. Lalu inilah pertarungan final yang mempertemukan Mikako sama Tomo. Tomo terlihat ada jendolan entah apaan. Tak lama Mikako menutup panggungnya. Dengan jaring besi ada listriknya. Tak lama Tomo terkena cengkeraman Mikako. Tapi dia mengeluarkan minyak, jadinya lepas. Lalu dia memojokkan si Mikako. Pas mau diakhiri, Sohara datang dari atas. Langsung auto marah. Tomo masih berdiri, cuma dia menyerah dan pemenangnya Sohara. Tomo udah babak belur kayak gitu. Mikako akan memberikan 10 juta yen dan mandi gratis kepada Tomo. Tapi dia tetap harus melawan amang-amang kios lagi. Dan Tomo kalah lagi. Singkat cerita, Delta memikirkan tugas dia yang diberikan oleh masternya untuk membunuh Tomo. Dia belum bisa, jadi dia tidak bisa pulang ke sana. Si Mikako akan membantunya mengajarkan bertarung ala zaman kuno. Salju pun udah deras banget. Si Tomo yang lagi enak-enakan tidur, tiba-tiba ada pengumuman untuk ke lapangan. Karena ada pertandingan ala-ala zaman kuno, yaitu perang salju. Tomo dipaksa buat ikutan. Setelah dia mendengar kalau yang menang bisa ngelakuin apa aja ke yang kalah, alhasil dia semangat untuk mengikutinya. Dia akan memegang kendali. Di sisi lain, sang ratu alias Mikako merencanakan sesuatu. Dia menyuruh Nyim mencari sumber air panas pakai kekuatannya. Cuman Nyim udah kagak bisa ngelakuin itu, apalagi Ikaros. Lalu disuruh ngancurin bukit, tapi Nyim tidak mengizinkan itu karena Tomo takut marah. Alhasil Nyim mencobanya. Si Delta udah siap-siap aja nih. Di sisi lain juga, kubu cowok lagi mengatur strategi. Lalu dimulai. Tomo menerobos maju, ampe Delta pun bisa dilewati. Sohara yang jadi sasaran, ampe gak diberi ampun. Si Delta ngambek, tapi Tomo santai aja. Si Delta mah bodoh ini. Kini tim cowok udah mulai mendaki, tinggal sedikit lagi. Mereka berhasil lolos, sampai akhirnya berhasil. Di sisi lain, Ikaros dan Nyim masih mencari sumber air tersebut. Terus Nyim mengingat setahun yang lalu ketika dia kehilangan sayapnya. Dia sangat tenang sesudah kejadian itu, dan masih iri sama Ikaros yang punya master yang baik. Tak lama, Mikako datang menanyakan hasilnya. Dia agak kejam orangnya. Tak lama juga si Sugata datang dan menyuruh si Mikako untuk mencarinya sendiri. Dan dia berhasil menemukannya. Malam harinya tim cowok beristirahat sebelum besok meneruskan perjalanannya. Tim dia mendapatkan tahanan cewek. Ketika mereka lagi senang-senang, tiba-tiba ada info dari cewek yang ternyata tim cewek malah mandi air panas bareng. Alhasil si Tomo melihat ke sana. Tapi tak lama ada laporan lagi. Kalau ada pengkhianat dari tim cowok, mereka menyelamatkan cewek-cewek yang ditangkap. Kini tim cowok yang tersudut. Tomo auto marah dan langsung menyerang. Tak lama ada sebuah monster salju yang mukanya mirip Sohara. Sugata melihat itu dia adalah monster Sohara. Monster itu langsung memutuskan harapan para cowok termasuk Tomo. Tim cowok akhirnya kalah. Delta melihat pertarungan para manusia merasa kagum. Terus dia melihat Tomo yang lagi kejebak sama es.
Ketika dia mau nolongin, dia keinget tugasnya untuk membunuh Tomo. Tapi Tomo udah mengetahui semuanya. Dia memberitahu kalau Delta harus melakukannya sesuai dengan hati dia. Pas dia mau ngebunuh, datang Ikaros. Dia memperingatkan kepada Delta untuk tidak menyakiti Tomo, sang masternya itu. Dia tidak akan segan-segan, lalu dia pergi. Setelah itu, para cowok dipekerjakan oleh perempuan. Sedangkan Mikako dan Sugata lagi bernostalgia bareng. Mikako menyuruh Sugata pulang, tapi dia pulang kemana lagi? Besokan harinya, ketika Sugata dan Delta lagi nyari ikan, Sugata mengetahui kalau Delta gak bakalan pulang sebelum dia membunuh si Tomo. Dia punya sayap pun belum tentu bisa terbang ke langit. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.